Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada hari ini, kita bisa merasakan nikmatnya kehidupan. Demikian pula kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin, di mana atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kita masih bisa merasakan lezatnya iman, manisnya iman kepada Allah Rabbul Alamin, yaitu dengan datang pada kajian pada hari ini. Demikian pula mendengarkan untayan ilmu, untayan nasihat disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Abu Bakar Akhdari. Alhamdulillah, tema yang beliau sampaikan ini menjadi ketukan buat hati kita untuk menjadi insan yang senantiasa memiliki sifat zuhud dalam kehidupan. Dan di antara zuhud yang perlu kita miliki adalah sebagaimana yang beliau sampaikan, untuk berhati-hati hal yang berkaitan dengan harta. Karena memang harta ini halalnya itu adalah hisab dan haramnya adalah adab. A'udzubillahi min dzalika. Maka sehingga kita perlu untuk berhati-hati yang berkaitan dengan masalah harta. Dan juga ketika seorang sudah dia mencicipi dunia, kemudian lantas mencicipi dan mencicipi, akhirnya dia pun mudah untuk tenggelam dalam dunia. Dan kemudian merasa aman dalam dunia tersebut, dan akhirnya dia pun lantas tenggelam dalam dunia, tidak lagi mengenal mana yang halal, demikian pula mana yang haram, dan terus dia pun berenang ke dalam palungnya, yang akhirnya dia pun tersesat selama-lamanya. Inilah dunia yuhal mu'minun. Sehingga kita perlu memiliki sifat zuhud dalam kehidupan kita, hingga akhirnya kita menjadi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kehidupan kita ini bermanfaat untuk akhirat kita insyaallah taala. Dan pada hari ini kami diberikan amanah oleh beliau, yaitu ustaz kita bersama, untuk menyampaikan tentang fikih muamalah, yang dimana kajian kita pada hari ini masih berkaitan dengan tema zuhud yang beliau sampaikan, yaitu zuhud yang berkaitan dengan masalah harta. Kita harus berhati-hati dalam harta tersebut. Dan tema yang diangkat ini masih umum, yaitu yang berkaitan dengan muamalah kontemporer, kalau tidak salah ya di flyernya. Maka insyaallah ta'ala mungkin kita akan membahas sedikit sebagaimana yang beliau jelaskan sedikit, yaitu berkaitan dengan definisi az-zuhud, dan kita pun insyaallah akan menjelaskan tentang definisi jual beli, dan akhirnya kita bisa mengetahui jual beli mana yang halal, demikian pula mana yang haram. Hal ini sangat begitu penting karena Nabi SAW sampaikan kepada kita ya tentang kondisi kelak nanti di akhir zaman. Ya sayati 'alan nasi zaman, kelak nanti akan datang sebuah zaman kepada manusia, la yubali mar'in, manusia itu tidak peduli dengan harta yang dia miliki. Dari manakah dia dapatkan? Amil halal awil haram, apakah harta ini dari halal ataukah dari yang haram. Bahkan ketika kita berikan masukan kepada mereka, mohon maaf Pak, ini haram, sebagaimana tadi disampaikan oleh ustaz kita, ya ini haram, keluar saja dan lain sebagainya, ini berat ya. Kemudian kita pun menggunakan alasan-alasan yang banyak, karena memang inilah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin seorang itu mencicipi maksiat, semakin dia merasa tidak bersalah dengan maksiat tersebut. Makanya di antara efek riba yang Allah Subhanahu wa taala katakan, seorang yang dia sudah terbiasa mencicipi riba, mereka akan mengatakan dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-75. Mereka akan mengatakan jual beli ini sama dengan, atau riba ini sama dengan jual beli, tidak ada bedanya. Atau dalam bahasa mudahnya kita akan mengatakan ya, ketika ada seorang yang menyampaikan mohon maaf Pak, ini terlarang dalam syariat, ini akan dijawab dengan perkataan-perkataan yang banyak. Islam dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Atau disampaikan ini orang adalah fanatik, atau bahasa-bahasa yang lain ya. Kalau kita nggak ngeriba, ya kita mau makan pakai apa? Kita mau punya kendaraan dari mana?
dan lain sebagainya. Makanya sudah saya sampaikan di sini dulu ya, kalau kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain, kemudian orang ini mengatakan kalau saya nggak ngeriba, kita makan pakai apa? Jawabnya pakai apa? Pakai nasi. Masya Allah, pakai nasi, karena kita semuanya makan nasi. Gitu ya, insyaallah taala. Baik, barakallahu fikum. Kita akan jelaskan tentang ya tema yang berkaitan dengan pada hari ini, dan kita hanya menjelaskan tentang ta'riful bai' atau definisi jual beli. Yang dimana al-bai' atau jual beli maksudnya adalah tabadul atau menerima sesuatu dan memberikan sesuatu kepada yang lain. Ini menurut bahasa. Menurut bahasa artinya adalah ya menerima sesuatu dan memberikan sesuatu kepada yang lain. Karena bai' ini turunan kata dari alba atau dalam bahasa kita adalah depa. Depa ya, satu tangan seperti ini. Mendepakan seperti itu. Maka ini adalah bahasa al-bai' dalam makna bahasa atau logatan, yaitu artinya adalah mendepa atau memberikan sesuatu dan menerimanya dari yang lain. Nah, adapun menurut istilah al-bai' atau jual beli artinya adalah tabadulil mal atau saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan. Apa tadi? Saling tukar menukar harta dengan tujuan apa? Kepemilikan. Ini adalah definisi dari al-bai' atau jual beli. Yang dimana jual beli ini kita akan jelaskan tentang definisi ini ya. Jual beli ini hukumnya adalah boleh atau tidak? Boleh. Secara hukum asal boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan jelas dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-275, Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli dalam konsep bagaimanapun, hutang piutang kah, atau cash kah, ya, atau dengan cara kredit kah, online kah, atau offline dan lain sebagainya, secara hukum asal boleh atau tidak? Boleh. Namun ketika ada transaksi yang haram masuk, barulah nggak boleh. Sudah kita sampaikan pada pertemuan yang terdahulu. Jadi jual beli ini hukumnya adalah diperbolehkan. Karena memang kenapa? Karena menurut logika kita, bahwasanya kita ini adalah al-insan atau manusia, yang dimana yang disampaikan tadi bahwasanya kita ini membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita. Maka kita butuh barang yang kita tidak miliki, kita ingin kita miliki dengan cara yang baik. Demikian pula ada orang yang menjajakan barang yang dia miliki untuk orang lain karena dia mungkin tidak butuh atau yang lainnya. Ini adalah tanda kita sebagai al-insan ya. Karena kita itu ya nas atau kita ini butuh dengan orang yang lainnya. Jadi seorang pembeli dia membutuhkan apa? Penjual. Penjual membutuhkan apa? Pembeli. Kalau penjual semua di muka bumi, maka enggak ada mungkin ya kan ya terjual apapun di muka bumi ini. Tapi kita alhamdulillah itu disebut sebagai manusia, kita membutuhkan orang yang lainnya. Dan dalam istilah tadi dikatakan adalah jual beli. Ya tadi jual beli sudah kami sampaikan hukumnya adalah ya halal. Kemudian disampaikan di sini adalah tabadulil mal atau saling tukar menukar harta. Saling tukar menukar harta. Maka ini adalah definisi jual beli, yaitu saling tukar menukar harta. Jadi walhasil jual beli itu tidak hanya sebatas kita memberikan uang dan mendapatkan barang. Ini adalah jual beli contoh yang pertama. Kita memberikan uang mendapatkan barang. Ini adalah contoh yang pertama. Dan contoh yang kedua, dan bisa juga jual beli disebut sebagai apa bahasa kita? Barter. Ya, atau barter ya. Yaitu tukar menukar barang dengan barang. Atau muqayadah dalam bahasa Arabnya, yaitu menukar barang dengan barang. Ini pun sama adalah al-bai' atau jual beli. Ya, jual beli. Jadi jual beli itu enggak hanya sekedar kita ngasih uang mendapatkan barang, tapi juga kita memberikan barang mendapatkan barang. Nah, sehingga kita harus berhati-hati dalam masalah jual beli ini, yaitu tadi memberikan uang mendapatkan barang ada fikihnya. Menukar barang ya dengan mendapatkan barang pun ada fikihnya. Karena kalau ketika membeli barang atau kita memberikan uang mendapatkan barang ketika di luar dari konsep yang halal menjadi haram, maka bukan lagi disebut sebagai jual beli, tapi disebut sebagai keharaman. Dia adalah riba. Ya, jual beli ada ribanya enggak? Ada.
Ya, jadi kita harus berhati-hati dalam masalah ini, ya, karena ini bagian dari al-bai' atau jual beli. Demikian pula sama ketika seorang ini dia saling melakukan al-muqayadah atau barter tukar menukar barang. Ya, saya menukar handphone mendapatkan mobil misalkan. Secara hukum asal boleh atau tidak? Boleh. Tapi kejadian atau tidak? Nggak mungkin kayaknya. Ya, apalagi somai gitunya dapat mobil sih nggak mungkin ya. Tapi jika seperti ini boleh atau tidak? Boleh. Tapi kalau kita tidak berhati-hati ketika menukar barang, maka dikhawatirkan nanti terjerumus dalam riba. Bukan lagi jual beli karena memang sudah keluar konsepnya dari jual beli karena ada keharaman menjadi riba. Kita sudah jelaskan ya. Contohnya apa? Tukaran misalkan beras dengan beras ya. Maka tukaran beras dengan beras boleh atau tidak? Boleh, tapi syaratnya itu ada berapa? Masih ingat? Ada 2. Yang pertama apa? Iya, takarannya harus sama. Ya, takarannya harus sama. Jadi kalau kita punya beras rojo lele ditukar dengan beras bulog yang 2,5%-nya tadi kan zakatnya 2,5%-nya adalah kutu misalkan ya. Tukar dengan rojo lele, maka harus sama tadi? Takarannya harus sama walaupun qadarullah tadi banyak kutunya. Karena memang ini bagian dari komoditi riba ya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan dahulu, kalau kita menukar makanan pokok yang bisa ditahan atau bisa disimpan dalam waktu yang lama, maka pastikan syarat pertama harus ya takarannya itu sama. Kalau tidak maka bukan lagi jual beli, tapi masuk ke dalam riba. Na'udzubillah. Yang kedua syaratnya apa? Masih ingat? Udah kayak ujian kita pagi-pagi. Apa yang kedua? Harus yadan biyadin atau harus kontan pada saat itu juga. Kalau tukeran barang, ketika ini komoditi riba ya, komoditi riba. Misalnya contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita tukeran tadi antara rojo lele dengan beras bulog. Maka sudah kita pahami tidak boleh ada penambahan ya takaran. Jadi kalau tukarnya 1 karung harus pun 1 karung juga. Kalau lebih maka riba. Dan juga tidak hanya sebatas takarannya sama, tapi harus dia pun kontan pada saat itu juga. Maksudnya apa? Ketika saya tukaran dengan teman saya punya beras bulog, teman saya rojo lele, karena tadi baru ngaji, ya di masjid ini tahu, oh tadi kata Ustaz nggak boleh untuk ditambahin, maka sekarung dengan sekarung, boleh ya? Akhirnya saya tukaran sama teman saya adalah beras bulog, dia beras rojo lele. Nah kemudian qadarullah saya sudah bawa 1 karung, teman saya cuma bawa setengah karung. Akhirnya dia pun mengatakan, ini saya bawa setengah karung ya karena saya nggak kuat. Ya nanti saya ambil lagi setengah lagi. Ya ini sekalian saya bawa beras bulognya, saya ambil setengah lagi di rumah. Nanti saya balik lagi di sini. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini adalah riba. Karena ketika kita menukar ya komoditi riba dengan yang sejenis, beras dengan beras, kurma dengan kurma, rupiah dengan rupiah, garam dengan garam, ya dan lain sebagainya, maka itu harus ya diantaranya adalah harus tidak boleh ada jeda walaupun hanya beberapa detik saja. Jadi harus terjadi dalam satu majelis akad. Ya, jadi tadi misalkan teman saya lari di rumahnya itu paling berapa meter aja lari ngambil setengah karung lagi, ini terlarang. Makanya mau tidak mau kita nunggu dia untuk membawa beras tersebut ya langsung satu karung. Karena saya tukaran 1 karung. Paham ya? Nah begitu. Jadi di sini tabadul mal atau pertukaran uang tidak hanya sebatas kita hanya memberikan uang, kita menukar barang, tapi kita pun barter pun adalah bagian dari jual beli, maka kita pun harus berhati-hati. Dan tidak hanya itu aja. Nyatanya disebut sebagai dengan al-bai' atau jual beli adalah as-sarf. Apa itu as-sarf? Tukar menukar uang dengan uang. Ini pun sama disebut dalam definisi fikih adalah al-bai' atau jual beli. Nah, sehingga ini pun hati-hati kita. Kalau kita di sini menukar uangnya itu salah, maka keluar dari skema jual beli yang diperbolehkan. Akhirnya keluar ke ranah yang lainnya itu riba.
Dan sudah kami sampaikan tadi, ketika kita menukar rupiah dengan rupiah, maka syaratnya ada dua. Apa tadi yang pertama? Iya, takarannya sama, ini bukan ditakar ya. Kalau tadi kan beras ditakar, apa namanya? Nominalnya sama. Jadi kalau saya tukar 100.000 harus dengan 100.000. Ya, ini harus sama nominalnya. Walaupun uangnya berbeda, ya, uangnya lecek, uangnya recehan, tetap kalau rupiah dengan rupiah maka dia harus sama nominalnya, tidak boleh lebih. Walaupun dengan embel-embel ini uang jasa, ya, atau saya cari dulu kemana-mana saya perlu untuk ada penambahan, ya, atau yang lainnya, tetap tidak diperbolehkan. Demikian pula disatukan dengan jasa pembuatan pun sama, tidak boleh. Contohnya apa? Contohnya adalah, ya, buke. Tahu buke? Kalau bokeh tahu ya? Atau buket lah, buket tahu kan? Bahasanya buket. Tahu buket? Buket uang. Bapak tahu nggak nih, kira-kira diam aja. Buket uang, ya kan? Buket uang yang di situ ada uangnya. Nah, di sini adalah kita tidak boleh membeli buket itu. Kenapa? Karena yang kita keluarkan pasti akan lebih ketimbang yang kita dapatkan. Kita beli buket yang 1 juta, mereka pasti minta tidak akan 1 juta. Ya, mungkin sekitar 200 atau yang lain, karena ada jasanya, pembelian tertentu dan lain sebagainya. Ya, maka solusi dalam transaksi buket ini atau buket ini adalah dengan menggunakan sistem pre-order. Jadi kalau kita punya usaha buket, ya, pre-order aja. Yaitu apa? Kalau ada orang yang mesen, nah kita minta uangnya, kita buatkan. Nah, kalau kita minta uang jasa, boleh atau tidak? Boleh, nggak masalah. Karena nggak ada tukeran. Nggak ada tukeran tuh. Orang konsumen ngasih duit ke kita, ya, Pak, ini 1 juta ya bikinin buket nih buat Bapak 200.000 jasanya. Ada tukeran duit nggak di situ? Nggak ada. Tapi beda ketika buketnya udah jadi. Ini duit, ada tukeran nggak? Ada tukeran. Jadi kita harus berhati-hati. Demikian pula zaman-zaman now nih, ya mungkin nggak sama zaman now, zaman kita pun sama. Ketika kita menikah, kita bikin mahar. Kan maharnya keren-keren sekarang ya. Maharnya itu seperangkat alat sholat kan gitu ya. Ya, seperangkat alat sholat harusnya bernilai ya kalau mahar itu. Atau bacaan Al-Quran, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh, silakan. Namun yang lebih baik adalah yang bernilai. Nah, kadang kita, yaitu masyarakat kita ya, ketika dia itu mahar, maka bukan nominal yang dia berikan, tapi momennya yang dia berikan dengan berbentuk uang. Ngerti nggak? Bikin ada premnya, prem foto atau prem yang apa ya? Di situ ada misalkan tanggal 27 sekarang berapa? 23 ya, 23 Juli. Maka dia cari 23 rupiah 7 berapa kan gitu ya. Nah, kita beli ketika itu pasti mahal, ya. Sedangkan uang itu masih digunakan misalkan, maka tidak diperbolehkan. Solusinya apa tadi? Apa? Pre-order. Kita ngasih duitnya. Nih Pak nih, tolong nanti bikinin ya yang saya inginkan. Ini jasanya buat Bapak. Nah, ini diperbolehkan. Nah, ini hati-hati ya. Ini hati-hati karena ini pun bagian dari al-bai atau bagian dari jual beli, sehingga kita harus berhati-hati ya. Jadi jual beli tadi sudah kami sampaikan ada 3. Yang pertama adalah memberikan uang, mendapatkan apa tadi? Barang. Ini hati-hati ya. Karena kalau kita tidak berhati-hati, maka kita terjumus dalam keharaman. Ya, tadi mungkin yang lain saya kasih contoh, tapi yang satu ini nggak saya kasih contoh tadi. Saya kasih contoh ya. Misalkan contoh, saya beli handphone ke counter. Pak, saya beli handphone, mereknya Somai ya. Yang ini Pak nih gambarnya, berapa harganya? 2 juta. Baik ya. Kemudian tukang konternya mengatakan, oh iya, ini biasanya kita jual Pak, tapi qadarullah tadi habis, baru aja dibeli sama teman ente. Kalau mau barangnya besok, sekarang DP dulu. Boleh nggak dalam syariat seperti itu? Boleh? Boleh, yakin? Kalau boleh berarti saya salah nyerangin di zaman dulu ya. Tersesat semua. Masya Allah. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Haram, tidak boleh. Kesepakatan para ulama kita, ya, kesepakatan disampaikan oleh Ibnu Munzir dalam kitabnya Al-Ijma',
Sepakat para ulama ini tidak boleh. Karena ini masuk apa? Jual beli hutang dengan hutang. Jual beli hutang dengan hutang. Kenapa jual beli hutang dengan hutang? Ketika saya membeli barang yang saya inginkan, barangnya ada enggak? Enggak ada. Utang nih dia, ya. Penjualnya utang sama saya karena barangnya enggak ada. Dan saya pun disuruh ngapain tadi? Nyicil, hutang juga. Maka ini hutang dengan hutang. Jadi tidak diperbolehkan dalam syariah. Ya, hati-hati ya. Kadang ya kita nih para ummahat sama bapak-bapak juga ya disuruh belanja sama istrinya ya ke pasar. Kemudian datang ke sana, misal ke warung ya. Qadarullah misal ada acara di rumah ingin masak-masak. Kemudian datang ke sebuah toko, kemudian mengatakan, "Pak, saya beli ayam 10 kilo." Kemudian abang-abang tukang ayamnya mengatakan, "Waduh, habis, Bu." Tadi bapak-bapak ya. "Waduh, habis, Pak." Ya, "Habis, Pak." Tadi barusan diborong sama orang. "Emang butuhnya berapa, Pak?" 10 kilo, Pak. "Besok saya mau ada acara di rumah." Tenang, ya. Bapak DP dulu aja, bayar ke saya, baru besoknya ayamnya ada. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Karena apa? Ayamnya enggak ada, uangnya pun masih di hutang. Hutang dengan hutang. Paham? Nah, solusinya gimana kalau yang seperti ini? Ya, solusi dari jual beli ketika barangnya tidak ada, solusinya itu ya ada beberapa, insyaallah, alhamdulillah. Yang pertama, ya, kita menggunakan ya akad jual beli salam. Apa itu? Yaitu kita bayar uangnya 100% di muka pada saat itu. Contoh misalnya tadi, ya, tadi ada seorang yang beli apa tadi? Beli ayam kepada abang-abang, ya. Berapa kilo tadi saya belinya? Alhamdulillah masih fokus ya. Ya, 10 kilo. Nah, kemudian dikatakan mana? Oh, enggak ada, habis. Nah, solusinya apa? Jangan kasih DP. Kalau DP ini adalah jual beli hutang dan hutang. Tapi apa? Tanya, "Berapa, Pak? 10 kilo biasanya?" 300.000 misalkan. 300, tapi enggak mungkin 300.000 sekarang ya. 400.000 misalkan. Ya sudah, langsung kita berikan 400.000. Besok ada ya, Pak? Jam 10 pagi karena besok saya mau masak. Nah, ini solusi yang pertama. Paham? Solusi yang kedua. Yang kedua adalah, "Ya, Pak, ini saya butuh 10 kilo. Enggak ada, besok baru ada jam 10. Oke deh. Ya, besok, Pak, ya. Besok kalau ada ayamnya saya langsung beli. Nah, bayarnya besok, dagingnya besok juga. Ini adalah solusinya. Paham? Nah, ini diantara ya yang saya jelaskan tadi adalah diantara skema-skema kalau tidak benar kita akan terjerumus ke dalam keharaman. Maka di sini harus kita ya berhati-hati dalam masalah tersebut karena ini bagian dari al-bai' atau jual beli ya, al-bai' atau jual beli. Jadi jual beli itu tabadulil mal bil mal, tabadulil mal atau saling menukar kekayaan. Tidak hanya sebatas uang dengan barang, tapi juga yang lainnya. Nah, kemudian supaya tidak salah paham sedikit ya. Nah, tadi terlarang ya ketika jual beli hutang dengan hutang ya. Tapi alhamdulillah syariat kita memudahkan tentang jual beli pemodalan. Apalagi sini percis sama kayak tadi ayam sama handphone ya. Tapi bedanya kalau saya sendiri, kita sendiri yang membuat produk itu, maka syariat meringankan kita bagaimanapun cara pembeliannya dan bagaimana cara pembayarannya. Paham? Puyang pasti ya. Saya jelaskan dulu. Kan tadi nggak boleh beli ayam, ya beli ayam, kemudian DP, kemudian ayamnya besok kan nggak boleh ya. Beda cerita kalau ayam kita yang buat bisa. Beda cerita. Kalau sesuatu yang kita buat maka boleh pembayarannya bagaimanapun. Contohnya apa? Catering. Pada saat orang mesen ke kita, makanannya ada nggak? Nggak ada, namanya juga mesen, ya kan? Nah, pasti nanti DP dulu. Boleh atau tidak? Boleh. Kenapa boleh? Karena saya yang buat. Kalau beda tadi handphone saya yang buat bukan? Bukan. Kalau produk yang bukan saya buat, tetap tadi skemanya di awal. Namun kalau barangnya itu saya yang buat, ya, maka ini boleh, alhamdulillah. Ini disebut sebagai jual beli al-istisna atau jual beli pemodalan ya. Jadi misalkan contoh catering, apalagi jahit baju misalkan, atau apapun yang PO yang kita buat ya.
boleh pembayarannya bagaimanapun. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Jadi ini perbedaan mana tadi yang haram, mana yang halal ya. Adapun yang haram tadi bukan kita yang buat barangnya, adapun kalau kita yang buat maka alhamdulillah kita bisa dengan menggunakan skema pembayaran bagaimanapun. Nah, silahkan kita terapkan tuh ya, dari yang kalau kita ingin buka usaha nih, terapkan kaidah ini tadi. Misalkan contoh ya, kita ini sebagai penjahit online bagaimana hukumnya. Nah, kita lihat di situ. Paham? Baik. Coba saya tanya sekarang. Jual beli inden, tahu inden? Inden. Saya beli mobil di showroom tertentu itu. Boleh atau tidak? Mau jawab boleh takut salah. Mau jawab iya, mau jawab salah takut benar. Ya begitulah jamaah. Masya Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf, Masya Allah. Apaan bukan menjadikan tadi luar kajian pertama, Masya Allah ya. Beli semangat, membuat sedih. Sekarang malah membuat ketawa, mohon maaf. Ini sekedar ini aja ya. Nah, ayo kok sok kumahata. Ya, kayak kita nih membeli kendaraan di showroom tertentu dengan cara inden. Barangnya nggak ada kan? Motornya nggak ada, mobilnya nggak ada. Kita disuruh angsuran pertama. Boleh atau tidak? Hah? Tuh kan tadi ada yang ngomong tidak semua, karena ada yang ngomong boleh. Ikhwan semua boleh atau tidak? Tidak, apa boleh? Iya. Boleh atau tidak? Masih bersisi pendapat. Oke, kalau masih bersisi pendapat saya di pertengahan berarti ya. Jawabannya adalah bagi yang menjawab tidak, maka benar. Yang menjawab boleh pun benar. Lah ini gimana hukumnya? Nah, kita perinci dulu lah. Perinci sesuai kaidah tadi. Kalau saya beli motornya, mobilnya di showroom, yang dia bikin showroom aja, dia nggak ada hubungan sama pembuat mobil. Nah itu dia ya showroom di pinggir jalan ya biasanya itu. Maka boleh atau tidak sini? Tidak boleh, karena dia bukan yang buat. Dia bukan yang buat. Dia hanya menerima orderan. Kalau ada dia beli ke tempat yang lain. Maka di sini harus itu. Nah, kalau saya datang ke dealer langsung dengan cara inden, boleh atau tidak? Alhamdulillah. Boleh, karena memang dia yang buat. Perusahaan ini yang buat, begitu. Senang amat ya. Alhamdulillah. Barakallahu fikum ya. Nah ya, itu sedikit ya. Tadi intinya ada 3 di sini. Ya kita jelaskan ya. Ada 4 ya. Cuma pada waktu yang terbatas. Jadi ini adalah jual beli adalah tabadul mal atau pertukaran harta. Tadi 3 skema ya, yaitu uang dengan barang, kemudian barang dengan barang dengan pertukaran uang dengan uang atau sorof ya, pertukaran uang dengan uang sorof. Dan ada juga yang keempat adalah pertukaran uang dengan jasa, atau kita membeli jasa seorang. Misalnya kita minta dia untuk membersihkan rumah kita atau membeli produk yang kita inginkan dan lain sebagainya ya. Ini pun sama, bagian dari jual beli. Ini pun berhati-hati kita, karena khawatir nanti ya kita malah terjerumus ke dalam riba atau yang lainnya ya. Ya terlalu prematur kita untuk mengetahui mana riba atau tidak, karena memang atau goro atau tidak ya. Ini banyak penjelasannya, tapi setidaknya ada gambaran-gambaran. Ini adalah bukti kezuhudan kita dalam masalah harta, adalah untuk berhati-hati dalam masalah harta ini ya. Jadi kita pun harus tunduk dalam peraturan syariat, karena kalau kita biasa mencicipi yang haram, fannaru aula bihi, maka neraka itu lebih ya layak untuknya, sehingga akhirnya semakin mudah dia menolak syariat, semakin mudah dia berkilah ketika diberikan nasihat, ya semakin mudah dia meninggalkan ya kebaikan, kebenaran dan lain sebagainya. Yang terakhir dikatakan di sini adalah tabadul mal, pertukaran uang. Yang terakhir adalah bigharadit tamlik, yaitu untuk kepemilikan. Untuk kepemilikan. Jadi jual beli ini secara definisi syariat adalah menukar harta dengan tujuan apa tadi? Kepemilikan. Sehingga apa? Tidak diperbolehkan jual beli, namanya dalam syariat adalah jual beli al-wafa. Jual beli kesetiaan itu enggak boleh. Jual beli kesetiaan, indah juga namanya ya bahasa Indonesia. Bukan yang jual beli kesetiaan. Maksudnya apa jual beli wafa?
Jual beli yang dimana tidak bermaksud untuk kepemilikan. Contohnya apa nih yang nggak boleh ya jual beli? Karena syarat jual beli harus bighordil tamlik atau harus untuk tujuan kepemilikan. Contohnya yang tidak boleh atau jual beli wafa seperti ini. Saya membeli handphone ya kepada teman saya si A. Pak, saya beli dong handphone ini, bagus nih iPhone misalkan, saya beli berapa? Nah si A ini mengatakan, oke, harganya segini ya, tapi nanti kalau saya punya uang lagi saya akan beli handphone itu ya, kamu jangan jual kemana-mana. Itu tidak diperbolehkan dalam syariat karena ini enggak kepemilikan. Ya, ini hanya sebatas ya udah ada syarat kalau misalnya nanti dijual, kalau ada duit lagi nanti akan dibeli kemudian akan mendapatkan barang itu lagi. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ini mungkin Ustadz yang kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah materi, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat ya. Mohon maaf kalau agak cepat atau yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini mungkin dari kami. Mungkin sebelum kita tutup, ada tanya jawab Ustaz ya. Ya, falyatafadhalu masykurin, silakan untuk ditanyakan lewat secari kertas. Jazakumullah khairan. Aduh. Anda jual beli namanya. Anda jual beli aja. Nih, jual beli ya. Antum yang ini. Nah, lewat ini aja ya. Afwan ya, pertanyaannya karena sedikit waktu lewat kertas saja ya. Hah? Banyak begini Zat. Ini foto. Ada bagiannya. Ada pilih gitu. Yang jauh ada pilih. Terkait dengan yang bahwa kita nggak boleh, jangan sampai bagi yang dari suami yang terkait dengan ada sebuah kisah yang bersama suami pun menangis terkait dengan suatu kebiasaan laki, bagaimana asal ini sehingga sampai kepada tadi larangan pacar layak berbicara sampai belum paras. Apa jatuh? Asal urutnya. Juga Dagang. Jual beli itu atau? Ini udah sudah terlihat. Ya, tentu jawab. Ya. Pajak. Barakallahu fikum. Iya, disampaikan dalam hadits Nabi SAW tentang perpajakan kan. La yadkhul al-jannah sahibu al-maks, tidak masuk ke dalam surga sahib al-maks atau al-maks. Nah, ini para ulama kita menjelaskan tentang al-maks, yaitu maks itu maksudnya adalah pengambilan harta dengan pemaksaan. Jadi ini maknanya umum ya, maknanya umum, bisa seorang muharib atau begal ya mengambil harta orang lain dan lain sebagainya. Itu yang mengambil harta dengan jalur pemaksaan, ini disebut sebagai maks. Kemudian juga ya sebagian ulama kontemporer masukkan ini juga dalam bagian masalah pajak. Nah, sehingga ini pun hukumnya yang saya ketahui mungkin Ustaz sampaikan tentang masalah pajak ini pun masuk dalam hadits Nabi SAW di sini. Walaupun secara bahasa tentu kalau dikatakan kan dalam zaman Nabi itu kan pajak itu disebut sebagai jizyah. Ya, disebut sebagai jizyah untuk orang-orang non-muslim. Tapi kenapa disebut sebagai al-maks? Dan ini kata para ulama kita karena al-maks ini adalah mengambil harta dengan pemaksaan. Ya, apapun itu, siapapun itu, ini adalah masuk dalam hadis ini. Demikian pula wallahu alam masalah pajak. Dan sudah saya sampaikan pendapat Ustaz yang kita Ustaz Irwandi Tirmidzi dalam bukunya harta haram ya muamalah kontemporer. Beliau jelaskan secara panjang masalah pajak ya, masalah pajak yang dimuat oleh pemerintah. Beliau sampaikan tentang kategorinya yang diperbolehkan, yang tidak, dan beliau lantas memberikan peluang kepada kita. Menurut silakan cek di buku itu bagaimana tadi di kita. Tapi intinya adalah ya sebagaimana disampaikan oleh Ustaz ya tadi dalam kajian-kajiannya, ini kita adalah lebih selamat dan juga lebih kita menghindari keharaman-keharaman. Karena memang hadis tadi memang dipakai untuk mengatakan ini kan bukan pajak. Ya, ini adalah
Maks ini bukan pajak, tapi padahal ini adalah masuk semuanya. Barakallahu fikum. Jadi asbabul al-wurudnya atau datangnya adalah karena pengambilan harta dengan cara pemaksaan. Itu dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, afwan izin bertanya, benarkah tidak boleh menukar uang di masjid? Mohon penjelasannya. Ya, boleh atau tidak? Kita katakan adalah tidak boleh. Ya, tidak diperbolehkan kita menukar uang di masjid. Kalau sudah kami sampaikan tadi, asor atau tukar menukar bagian dari akad jual beli, tidak diperbolehkan. Jadi misal ada kotak infak, ya ternyata dalamnya seribuan semua. Yang infak seribuan semua, misalkan inginnya ya ringan dibawa, kemudian kita tukar di masjid, maka tidak diperbolehkan. Demikian pula kita mau infak, mau infak untuk kajian, dan qadarullah kita bawa yang warna merah aja. Sedangkan mau infaknya 2.000 misalkan, Masya Allah ya, 2.000 duitnya merah. Itu kerecehan di masjid sama teman, tukeran dong, saya mau 2.000 aja gitu. Tidak diperbolehkan dalam syariat, ya. Allah Ta'ala alam. Jadi tukar menukar tidak boleh lakukan di masjid. Apa nih saya bertanya, bagaimana hukumnya kalau kita membeli barang di online seperti Shopee, Tokopedia? Aduh, sebut lagi nih. Lupa saya. Biasanya toko oranye, toko hijau, ya. Yang pembeliannya harus bayar dulu, bayarnya nanti. Syukur Ustaz, barakallahu fiik. Ini saya nggak tahu maksudnya apa, ya, karena ada dua mungkin yang saya pahami. Yang pertama yang ditanya di sini adalah COD, ya. COD, barangnya datang baru kita bayar. Ini insya Allah tidak mengapa selama yang kita beli adalah penjual dari penjual aslinya, bukan dari dropshipper, bukan dari dropship. Kan ada tuh, kalau kita belanja di toko orange, itu biasanya ketika kita ingin check out, di situ ada kotak. Apakah Anda mau menjadi dropshipper kan gitu ya? Jika kita checklist, kita bisa jualan tanpa ada barang. Nah, COD kalau sama mereka tidak boleh. Kenapa? Sama dengan ayam, tadi kita jelaskan. Kenapa? Mereka nggak jual apa-apa. Ada permintaan, baru dicari tuh barangnya kan? Kemudian uangnya pun nanti, maka ini adalah jual beli hutang dengan hutang. Ya, maka itu tidak boleh. Namun kalau COD langsung dari tokonya, maka diperbolehkan. Insya Allah ini adalah hukumnya, akadnya adalah hutang piutang atau jual beli biasa. Boleh insya Allah Ta'ala. Dan untuk mendeteksinya adalah kita lihat, kalau kita pernah COD kepada toko misalkan adalah di Bogor, kemudian namanya adalah misalkan toko bak misalkan. Tapi ternyata ketika COD barangnya kok beda dari misalkan dari Depok. Nama tokonya pun misalkan beda, bak sama Nah ini kita khawatir, ini dropshipper nih. Ini dropshipper. Maka kalau seperti ini maka bagusnya ke depan tidak COD ke mereka lagi. Baik. Yang kedua adalah menggunakan pay later. Kita belanja uangnya belakangan. Ini riba. Karena mereka di warna orange itu ada mengambil bunga itu adalah 2,95% ya dari pembelian. Kemudian ketika tidak mampu untuk membayar sampai jatuh tempo itu ada denda sebesar 3% dari nominal barang. Ini sudah jelaskan ribanya, maka tidak boleh menggunakan pay later dalam apapun ya, dalam apapun itu. Wallahu a'lam. Ya. Oh, yang sesuai tema tadi ya, kita gantian satu-satu agar bermanfaat semua. Tapi mungkin jawabannya singkat-singkat. Apakah terlalu mencintai dunia juga termasuk mencintai anak dan suami? Bagaimana cara menerapkan sikap zuhud terhadap hal itu? Ya, bedakan antara cinta yang memang tabiat yang tidak dilarang, dan seorang ketika kehilangan dan sedih, cinta yang memang merupakan anugerah dari Allah, itu tabiat ya, tidak terlarang. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika anaknya wafat, dia menangis, berarti karena itu
karena saya yang kena cinta. Maka itu tidak terlarang dan tidak bertabrakan dengan sikap zuhud ya. Itu asal bisa. Tetap bisa. Kita patungan. Bagaimana hukum just tip dengan skema kita bayar full, barang dibelikan sampai barang 1 minggu kemudian? Insya Allah ini diperbolehkan. Just tip banyak aneka ragam, tapi skema yang dijelaskan di sini adalah bayarnya full di depan. Insya Allah boleh. Ada pertanyaan, tapi entah siapa nih. Ustaz, kapan kajian selanjutnya selain di sini? Yang mana Ustaz ini? Saya di sini di mana lagi kajiannya? Ya intinya Ustaz Fadri ada. Kalau Ustaz Fadri lebih fokus di daerah Gunung Putri ya. Bogor apa maksud kita? Bogor Timur ya. Bogor Timur. Ya. Kalau kita di sini Bogor Tengah, Cibinong juga ada, tapi ada juga di dekat-dekat beliau ada juga ya di Citerep. Cibinong. Ini yang coba Ustaz. Bagaimana dengan hukum jual beli tas branded atau barang-barang branded pre-love? Barangnya sudah pernah dipakai lalu ingin dijual. Gimana? Nanti ini mana? Iya, kalau jual beli ini secara hukum asal boleh, tapi untuk kezuhudan beliau yang jawab. Apa zuhud atau tidak? Branded. Intinya tadi kan sudah kita sampaikan ya, kalau kita bisa sederhana itu jauh lebih baik. Dan kalau sudah mengandung dibeli, ya kan sapi tadi sudah saya ceritakan beli ini motor dijual lagi, karena takut nanti ya muncul HP-nya muncul begitu. Nah, jadi ya bagi kami sebetulnya begini, kalau ini bisa dihilangkan dan karena kita mampu dan sudah melimpah uang hartanya silakan, tapi hati-hati tetap dengan hati itu. Tapi kalau sudah khawatir ujung, ya ganti aja barang. Karena saya sudah pernah cerita ada seorang pengusaha besar punya pabrik besar di Jawa Tengah kalau nggak salah. Pakainya Avanza. Saya sebut merek Avanza ya, bukan menggunakan Avanza bukan. Sedang gitu ya. Kenapa dia bilang saya setiap pakai mobil mewah, setiap turun dari mobil mewah, hati saya nggak susah apa namanya, susah diceknya. Tapi ada orang yang biasa saja, ya bagi saya mobil mewah ya buatin yang mana, tapi ya saya hinangkan intinya begitu. Ya Allah itu. Karena Nabi Sulaiman juga ya, punya kerajaan, tapi dia zuhud. Paham ya? Jadi ya kembali ke hati masing-masing, silakan itu. Jadi tidak mengharamkan apa yang diharamkan, silakan yang halal ya halal, saya nggak mengharamkan itu. Tapi ya berhati-hati dari urusan hati ini. Kalau jual beli baju sistemnya PO atau pre-order apakah bisa? Bisa atau tidak? Bisa ya, tadi sudah dijelaskan. Dan untuk mengambil keuntungannya harus berapa persen jadi kita menjadi penjual? Ya boleh 2%, 5%, ya boleh insya Allah. 100% boleh, 200%. Yang penting siap, nggak ada yang beli. Boleh. Tidak mengatur dia dalam syariat mau tahan untung berapa aja. Baik. Apakah istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai sifat zuhud seperti Khadijah, Aisyah? Tentu mereka kedua kita semuanya. Ummahatul mukminin, ya, tentu pastinya. Karena teladan dalam urusan agama selain daripada Rasul dan para anbiya, ya sahabiah dan sahabat, kalangan laki-laki dan kalangan wanita. Yang kedua. Ya, bagaimana hukumnya jual beli dengan melalui arisan dan simpan pinjam di koperasi, hukumnya bagaimana? Ya kalau kita beli cash ya nggak apa-apa. Cuman kalau di sini tentunya adalah kredit ya. Maka kalau ada denda keterlambatan ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau jual beli kredit kita bisa tahu boleh atau tidak dilihat dari adakah bunga keterlambatan. Kalau ada maka itu belum syariat. Allah. Baik, perbedaan ujub dan zuhud jauh. Ini mungkin salah dengar ya. Ujub, zuhud beda jauh. Ujub itu penyakit, zuhud itu anugerah. Di ujub itu kan bangga diri. Kalau zuhud tadi tidak banyak ya, tadi maknanya kita sampaikan semuanya. Yang sekarang
Adakah zakat ketika mendapatkan zakat? Adalah zakat ketika mendapatkan harta warisan berupa uang. Ya, jika sudah sampai nisab maka ada zakatnya ya. Dan itu pun berlalu 1 haul atau 1 tahun. Kalau memang ketika 1 tahun sudah habis, artinya tidak mungkin dipakai untuk kebutuhan mendesak, ya berarti menunggu nisab lagi untuk naik. Jadi intinya adalah setiap uang yang kita dapatkan itu ada zakatnya kalau besar sampai nisab, dan menunggu 1 haul untuk dikeluarkan. Jadi tadi karena disinggung juga sebetulnya ini temanya pas dua-duanya. Karena di antara hal mendasar yang membuat Ustaz Erwandi mengarang kitab harta haram itu, beliau mendengar sebuah pernyataan ulama saja ketika ditanya kenapa engkau tidak mengarang kita tentang kitab zuhud. Jadi kita berhati-hati dalam masalah muamalah agar tidak terjerumus pada transaksi yang haram, itu cukup. Jadi ya pas ya, masalah zuhud pas dengan masalah muamalah atau transaksi jual beli. Izin tanya Ustaz, kalau kita sudah terlanjur meminjam uang riba, tadi kami singgung dalam bab zuhud, bagaimana Ustaz awalnya memang seolah dilancarkan untuk membayarnya, tapi qadarullah sekarang sedang diuji ekonomi keluarga saya. Saya sudah beberapa bulan macet bayar. Saya pernah bilang jangan salahin takdir. Ini bilang qadarullah, ini nyalahin takdir Allah. Salah siapa itu? Salah dia, salah benarnya. Maaf ya, saya bukan dalam rangka menjatuhkan, tapi saya menasihati dengan tegas dan keras ini untuk menyadarkan. Jadi jangan salahkan qadarullah sekarang macet bayar ribanya. Jangan salahkan takdir untuk menyalahkan takdir. Jadi dosanya bisa 2. Dosa riba, dosa menyalahkan takdir. Maaf, ini etikanya harus dirubah, adabnya harus dirubah. Jadi sikap yang benar bagaimana? Salahkan diri sendiri. Ini salah saya riba, sekarang Allah uji, Allah hukum saya dengan begini. Begitu, jangan qadarullah. Ya nggak boleh, karena kan dia punya pilihan, betul nggak? Jadi pertama yang sudah terlanjur, tadi ibu yang bertanya atau kamu yang bertanya ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kemudian jika sudah terlanjur ya mau tidak mau, nah iya, hutang ya. Nah, anak pernah tanya juga, saya sering kalau tanya ke Ustaz Fajri, walaupun kalau beliau nelfon anak langsung angkat, kalau anak nelfonnya beliau sesak katanya. Sesak katanya. Ada juga anak suruh telepon, nggak diangkat-angkat, ternyata BGC dia. Nah, jadi sering ini juga jawaban dari beliau. Kita kalau ada bunganya sebetulnya tidak wajib bayar bunganya, gitu saja. Ini dari beliau saya sampaikan. Tapi kan mau nggak mau dia nagih terus. Jadi sebetulnya kalau kita dikejar, kita bisa kabur dari ribanya, dari uang bunga lebihannya, nggak akan dituntut di hadapan Allah. Karena kan itu ribanya yang wajib pada uang pokoknya. Tapi karena mau nggak mau sudah terikat, ya mau nggak mau kita bayar bunganya. Jadi kalau bisa selesaikan dan jangan diulang lagi. Allah. Berapa lama harta warisan dapat dibagikan kepada ahli waris setelah orang tua meninggal? Iya, kalau harta warisan maka secepatnya untuk dibagi ya. Kemudian jika memang tidak mampu untuk dibagi, yang terpenting adalah kita sudah memberikan penjelasan kepada saudara atau ahli waris tentang persentase yang kita dapatkan dari warisan-warisan tersebut. Kalau memang tidak dijelaskan langsung, maka semakin lambat laun semakin terbukalah ya kekisruhan antara keluarga. Ini adalah pengalaman yang banyak seperti ini ya, dan kemudian malah bisa menjadi masalah baru nanti, sehingga setelah seorang meninggal dunia, baik itu bapak atau ibu, langsung diurus warisannya, pembagiannya saja dulu kalau memang agak sulit untuk menjual aset-asetnya. Jadi seperti itu, jangan dibiarkan larut karena khawatir nanti ada banyak sengketa. Misalnya apakah saat wudhu harus dibasuh sebanyak 3 kali atau boleh 1 kali? Enggak, yang wajib 1 kali. Ya, ada pun 2-3 kali. Jadi buat Nabi pernah 1 kali, Nabi pernah 2 kali, Nabi pernah 3 kali. Dosa sedekah. Ustaz mau tanya, apa hukumnya ya menukar uang? Menukar uang falas ya? Ya, diperbolehkan insyaallah taala kita menukar rupiah dengan dolar dan lain sebagainya.
Dan karena ini berbeda mata uang, maka syaratnya tidak dua, cuma satu saja, yaitu apa? Harus kontan pada saat itu juga. Ya, di konternya kita tukeran, kita dapatkan. Walaupun nominalnya berbeda, seperti kita menukar dolar kan berbeda. Kalau duitnya lecek, ya turunan dikit kan? Ya, ini tidak masalah. Yang terpenting adalah kontan pada saat itu juga. Barakallahu. Baik, yang di luar tema, Ustaz, di tempat anak ada kebiasaan bayi yang baru lahir sampai 40 hari dicukur supaya bersih atau kotak. Kemudian rambutnya ditimbang, dibuangkan, buangnya disedekahkan. Apakah sesuai sunnah? Jadi namanya apa? Akikah. Ya, akikah akan dicukur sampai kotak, tapi di hari ke-7 yang sunnahnya. Sebagian orang mengatakan dilipatkan menjadi di hari ke-14-nya, di hari ke-21-nya, tapi yang paling utama di hari ke-7-nya. Allah. Ini cukup banyak ya, saya tingkat aja. Saudara saya berhutang logam mulia secara mencicil. Ya, bagaimana hukumnya? Di sini saya kurang paham tentang berhutang ya. Maksudnya hutangnya apa? Kalau memang ini adalah menjual emas dengan cara dikredit, tidak boleh, karena ini adalah tidak kontan pada saat itu. Kan tadi sudah kami sampaikan, komoditi riba ketika mau ditukar ya itu harus kontan. Nah, kalau membeli emas dengan cara kredit tidak diperbolehkan. Nah, kalau maksudnya adalah di sini adalah berhutang, maksudnya minjem. Ada saudara minjem emas yang kita punya, maka boleh. Kemudian silakan dikembalikan kapan dia bisa atau diakadkan ya. Kemudian tapi pastikan kita kembaliinnya sebagai peminjam sesuai dengan yang kita pinjam. Karena tadi pinjam emas, maka kembalikan dengan emas, jangan rupiah, karena nanti akan ada kelebihan atau kekurangan. Nah. Ya, ini bagus juga di daerah tujuan di tulisan di atasnya pertanyaan urusan Abu Bakar. Nanti begitu ya, berdua ya. Ustaz, mau dijelaskan kembali definisi miskin. Apakah jika masih memiliki rumah, kendaraan, namun dia tidak bisa membayar SPP sekolah anaknya, tidak bisa membeli makan kecuali dengan sesekali berhutang, apakah dikategorikan miskin? Qadarullah, fulan dan fulanah ini adalah suami istri yang resign dari lembaga riba. Mereka tidak lagi memiliki pendapatan tetapnya, mohon penjelasan Ustaz. Yang masuk miskin ya. Jadi kebutuhannya tidak bisa mencukupi, penghasilannya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, itu miskin. Kecuali dia punya mobil mewah, dijual-jual, ditahan-tahan, ya untuk makan susah. Ini namanya miskinan, ya artinya miskin. Terus miskin ya. Dia bisa kendaraan motor aja, kemudian dijual fasilitasnya, ya. Memang begitu. Ya, itu jadi dilihat kendaraannya apa, karena di sini tidak disebutkan, rumahnya seperti apa di sini tidak disebutkan, tapi secara umum ya ini masuk kategori miskin yang bisa dibantu, bisa dikasih zakat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Afwan jika ikut DP dan jika membeli barang dengan DP dan tidak berlanjut hasil DP hangus, bagaimana hukumnya? Pendapat jumhur para ulama bolehkan jual beli urban atau jual beli DP. Maksudnya adalah ketika seorang membeli barang dengan DP kemudian tidak jadi dengan ada syaratnya maka hangus. Maka jumhur para ulama itu membolehkan jual beli urban atau dengan menggunakan DP dan disyaratkan hangus. Kalau nggak jadi, insya Allah ini diperbolehkan. Baik, ini terakhir ini karena sudah lewat 11. Apakah doa yang kita contoh atau contek dari quotes dari media sosial itu akan Allah kabulkan? Kebetulan doa itu sesuai dengan apa yang saya minta. Ya, kalau tidak bertentangan doanya, isinya umum, permintaan kebaikan, kita tiru, boleh, masalah. Ya. Nah, kalau doa-doa yang bukan dari hadis yang sahih dan doa-doa yang dari Quran, yang penting kita jangan meyakini itu sebuah sunnah. Ya, tadi saya mau nyinggung sedikit juga dan mungkin saya posting nanti. Karena ini sudah keterlaluan ya dalam menyampaikan syariat. Oknum-oknum maaf, baik oknum yang dipanggil kiai, yang dipanggil gus, yang dipanggil ustaz, yang dipanggil habib, apapun panggilannya, kalau syariatnya nggak benar tinggalkan para ulama dan bapak-bapak sekalian. Di antaranya saya dengar kemarin yang potong buku hari Sabtu dimiskinkan.
Yang potong kuku hari Rabu gak akan lancar rezekinya. Nah, saya tiap potong kuku saya nggak pernah lihat hari itu saya. Tapi hidupnya nikmat-nikmat aja Pak. Itu hati-hati Pak, banyak para kadzab, ya para pendusta mengatasnamakan agama, menyampaikan hadis-hadis palsu. Hati-hati ya. Jadi harus jangan terpedaya dengan panggilannya dan dengan penampilannya. Adapun doa tadi yang penting jangan yakini itu sebagai sunnah. Kita doa kebaikan sama kayak kita, ya Allah minta mobil ada nggak di sini? Jadi Allah minta apa? Apalagi apa nggak dikenal ya. Maka boleh silakan kebaikan ditiru, dicontek ke masa. Allah a'lam bishawab. Baik, ini barangkali mungkin kedepannya karena pertanyaan ternyata banyak, antusiasnya bagus. Mungkin di kesempatan lain kita akan buka kembali atau pekan depan boleh juga. Jadi kita mungkin lebih ke pembuka pertemuan terbuka dari tanya jawab terutama masalah ekonomi juga, masalah zuhud. Kalau pekan depan memungkinkan kita lanjutkan pertemuan ini berdua lagi. Mungkin nanti dalam lama ya tepat waktu datang setengah jam itu saja pertanyaan ya. Karena pertanyaan juga termasuk majelis ilmu. Sering para ulama di Saudi ada namanya nikah maftuh. Jadi pertemuan terbuka itu sudah pertanyaan-pertanyaan saja. Kesempatan untuk para jamaah. Baik, semoga bermanfaat dari kita semuanya. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat kita semuanya dan Allah berkahi majelis kita. Dan Allah tanamkan kepada kita sifat zuhud, ya, sifat hati-hati, warah, dan Allah jauhkan dari kita segala bentuk yang haram yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, subhanallah bihamdihi wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pulang ke Ustaz. Jangan, Pak.